Nggak butuh bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Saya pernah dengarkan kasetnya Syekh Muhammad Urifi, jazakallah khair. Beliau pernah bicara, ya, kebetulan berhubungan dengan ayat ini gitu. Az-Zariyat ayat 51 sampai 58, maaf 56 sampai 58. Saya dengarkan dia bilang, ada teman dia tanya, seorang pengusaha di Mekah, karena beliau kebetulan dosen di Ummul Qura tadinya. Kalau sekarang saya tidak tahu lagi. Cuma kasetnya salah satu yang saya pernah dengar itu sangat menarik itu. Saya dengarkan dia bilang, temannya naik mobil sama dia, seorang pengusaha, lalu dia bilang, Syekh, ajarin saya satu doa yang saya bisa amalkan supaya rezeki saya terus bertahan dan bertambah. Kata Syekh Muhammad Urifi, saya hanya bisa mengingatkan kamu ayat ini, dibacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Temannya rupanya pulang, diamalkan kata-kata ya Razzaq dzul quwwatil matin. Wahai zat yang maha memberi, menciptakan rezeki, memfungsikannya dan mempertahankan, terus menambah. Itu Razzaq. Ya Razzaq dzul quwwatil matin. Sebaik-baik tempat untuk bersandar gitu kan. Diamalkan. Kata Syekh Muhammad Urifi, setelah sebulan saja dia telepon saya dengan senyum, dengan gembira, ya dengan tertawa dia mengatakan, Syekh, alhamdulillah. Ya, dalam bahasa Arab, inna razaqanir razzaq dzul quwwatil matin bimilyur riyal. Maksudnya zat yang maha pemberi rezeki tadi itu benar-benar saya amalkan dalam hidup saya dan dia telah memberikan saya rezeki 1 juta rial dalam sebulan. Kan gitu. Ini bukan berarti kita mematok jumlahnya, tapi bagaimana dia dengan keyakinan benar bahwasanya hanya Allah pemberi rezeki, tidak ada selain Allah. Jangan pernah yakin ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Allah Azza wa Jalla. Tangan kita saja tiba-tiba bangun, la qadarallah stroke, maka yang menciptakan tangan Allah, yang ciptakan stroke-nya Allah, yang mematikan fungsinya sehingga tidak bisa berfungsi adalah Allah, yang bisa memfungsikan kembali hanya Allah. Gak ada yang lain. Maka keliru orang kalau menggantungkan nasib hanya dengan dokter, hanya dengan makhluk. Semua itu makhluk seperti kita, cuman beda jenis saja. Maka jangan pernah menggantungkan, apalagi ada orang dengan kejahilian yang luar biasa, bergantung pada batu, dianggap keramat, keris lah, orang mati lah. Bahkan ada di India orang yang menyembah sapi, ada yang menyembah kemaluan perempuan, na'udzubillah gitu. Kejahilan yang luar biasa gitu. Jadi ini dalil yang menjelaskan luar biasa bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menutupi. Dengan satu ayat ini sudah cukup sebenarnya untuk menjelaskan tidak boleh kita gantungkan nasib kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua adalah surah Ar-Rum. Urutan 30 dalam Al-Quran surahnya ayat 40 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya dan tadabburnya ya, huwallazi khalaqakum, hanya dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Perhatikan kata-kata khalaqa, itu artinya menciptakan. Apa itu menciptakan? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia hanya membuat, bukan menciptakan. Allah menjadikan ayam bisa bertelur, kemudian telurnya itu berisi cairan yang kalau kita pecahin digoreng jadi makanan manusia. Dari mana sistem ini? Dan pada saat dibiarkan jadi manusia, jadi ayam, jadi makhluk. Ini namanya menciptakan. Dari tidak ada, air yang cair, telur yang cair jadi anak ayam. Biji yang kita anggap mati, kemudian dilempar di tanah, tiba-tiba jadi pohon, gitu kan? Sperma laki-laki, yang kadang-kadang subhanallah orang berhubungan biologis, lalu kalau terbuang pun dianggap biasa sama dia, padahal itu keajaiban yang luar biasa. Sperma yang lebih halus dari satu sperma, itu lebih halus daripada sebutir debu. Begitu juga dengan sel telurnya wanita yang keluar dari pinggul dia, itu juga lebih halus daripada sebutir debu, yang bisa ketemu kemudian menjadi manusia kayak kita. Itu menciptakan. Kita bisa ngomong, bisa teriak, bisa bicara, bisa berpikir, dan seterusnya. Itu menciptakan. Kalau manusia hanya membuat saja, menciplak. Coba apa yang paling canggih dari manusia? Komputer misalnya, HP sekarang, dengan memorinya saja bisa menampung sekian banyak data-data. Dari mana itu? Kalau kita baca buku sejarahnya, dari mana ditemukan teknologi dan hanya terbuatlah sebuah memori. Baik itu memori di komputer yang dibahasakan hard disk lah, atau di memori-memori HP yang ada, atau apa saja sekarang, ya teknologi, itu sudah menggunakan memori dari handycam dan seterusnya, itu semua diambil dan diciplak dari bagaimana luar biasanya otak manusia. Dan itu pun mereka harus menggunakan perangkat-perangkat berat dari besi, yang manusia adalah perangkatnya dari urat saraf, yang selalu basah dengan darah. Bagaimana bisa menampung memori yang luar biasa? Mata manusia sebuah kamera yang canggih. Kenapa kalau ada orang mati, saudaraku, itu difoto oleh polisi sekitar tubuhnya termasuk matanya, karena matanya akan memperlihatkan siapa yang terakhir dia lihat sebelum dia dibunuh atau sebelum dia mati. Makanya biasa penjahat sudah tahu ini, mereka pakai topeng atau sengaja membunuh dengan tidak. Kalau tidak ketahuan, jadi dari matanya difoto berulang kali, itu akan terpantul nanti cahaya siapa yang orang terakhir dia lihat gitu. Ketahuan, banyak pembunuh ketahuan gara-gara itu. Itu luar biasa. Dan mata manusia kamera yang tercanggih di dunia, nggak ada kamera yang bisa mengalahkan. Ini bukan lagi 10 atau 20 megapiksel, tapi ini nggak bisa dibayangkan. Kita datang ke sebuah tempat, melihat sekali saja, sudah dikupik oleh mata kita, dikupik selesai. Coba 20 tahun lagi kita datang ke tempat yang sama, kita akan ingat. Begitu luar biasanya canggih, ya. Dan ini adalah urat saraf yang selalu basah dengan darah. Kalau sebuah memori, chip mungkin masih bisa dikatakan akal manusia keras,
Ini perangkat yang lunak sekali, tapi bisa begitu. Dan para ilmuwan mengatakan otak manusia yang dengan teknologi sekarang yang sudah ditemukan pun itu baru digunakan sekitar 30%-nya. Masih belum banyak yang belum dipakai gitu dari otak-otak manusia yang luar biasa. Dan satu urat saraf manusia itu sudah cukup untuk menampung semua buku yang pernah ditulis di muka bumi. Itu luar biasa. Berapa miliar urat saraf kita di otak yang terus berfungsi dengan sinyal-sinyal listriknya, dan itu luar biasa, gitu kan? Ini nggak bisa dibayangkan. Ini namanya menciptakan. Bukan manusia yang dikatakan menciptakan mobil, tidak membuat ia. Gitu. Pesawat dari mana? Yang kita merasa, kita cuma karena lahir, sudah tahu ada pesawat. Tinggal beli tiket, naik, terbang dari sini ke Surabaya 2 jam. Pernah nggak Anda berpikir, per detiknya bagaimana pesawat itu bisa terbang? Besi terbang di udara. Kemudian bisa jalan sekian ratus kilometer gitu kan, dengan teknologinya. Ternyata itu menciplak ya, burung yang Allah ciptakan. Hewan bisa terbang sekian ribu kilometer. Dan mereka dengan mengepakin sayap saja. Akhirnya manusia cuma bisa buat besi juga. Sama halnya dengan helikopter. Mereka penasaran kalau pesawat harus ada landasannya. Enggak, kita mau buat yang lebih canggih lagi, tanpa harus ya mengambil jarak yang cukup jauh untuk take off, seperti pesawat bisa langsung terbang, digunakan untuk peperangan, dibuatlah helikopter. Dilihat dari mana? Dari capung. Anda kalau kembali ke historinya, saya sempat lihat cuplikannya sendiri, itu luar biasa bagaimana mereka menciplak dari capung, bisa berdiri, tiba-tiba dari tempatnya langsung berdiri ke atas, langsung jalan. Enggak pakai landasan lagi, artinya enggak pakai lagi harus cepat, kekuatan tertentu, karena pesawat harus dengan kecepatan tertentu baru dia bisa take off. Dan ada memang jenis burung yang begitu, dia harus lari dulu kemudian dia baru terbang. Itu awalnya dibuatnya pesawat itu. Dan ambil semua apa yang manusia lakukan sekarang, subhanallah, hanya menciplak saja apa yang telah Allah Azza wa Jalla ciptakan. Makanya kata-kata huwallazi khalaqakum ini kalau mau dijabarin bisa jadi berapa lembar buku gitu kan. Dengan luar biasa kita datangkan fakta-fakta penciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan tidak cukup huwallazi khalaqakum, thumma berarti berhubungan. Ya, ini berhubungan sekali. Kata-kata summa dalam bahasa Arab artinya hubungan antara jumlah sebelumnya dengan jumlah setelahnya. Kemudian dia menciptakan kalian, kemudian summa razaqakum, menyiapkan fasilitas kalian, fasilitas semuanya. Tadi saya kasih contoh, menciptakan kuping, mata, kemudian memfungsikannya. Bagaimana bisa berfungsi kuping ini sehingga mendengar, mata untuk melihat, dan masing-masing punya fungsi, nggak bisa diubah. Allah sudah ciptakan sistemnya, nggak bisa mata dipakai makan, harus cuma melihat. Kuping nggak bisa dipakai untuk melihat, tapi hanya bisa mendengar dan seterusnya. Allah yang menciptakan razaqakum itu. Summa razaqakum, Allah siapkan fasilitasnya, kemudian rezeki itu Allah pertahankan. Gitu kan? Allah yang mempertahankan itu. Summa yumitukum, kemudian Allah jelaskan kelemahan manusia, makhluk. Kemudian dia pasti akan mematikan kalian. Jadi jangan sampai rezeki dari fasilitas yang luar biasa itu membuat kalian lalai. Pasti kalian akan mati setelah itu. Sekuat apapun fisiknya, gitu kan? Sebesar apapun postur tubuhnya, mau manusia, mau jin, mau hewan, gajah yang paling besar pun mati. Mungkin pada saat dia hidup dia menginjak hewan lain bisa hancur, gitu kan? Manusia sekuat sekekar apapun tubuhnya tetap dia akan melemah dan dia akan mati. Dan luar biasa bagaimana Allah mengatakan thumma yumitukum, berhubungan semua. Kata-kata thumma terus berhubungan. Dia menciptakan kalian, memberikan kalian fasilitas, kemudian dia mematikan kalian, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, dan Allah pastikan kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia akan menghidupkan kembali kalian. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Di mana Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan kalian dari tulang ekor itu seperti tumbuhnya ya pohon. Bagaimana tumbuh tiba-tiba seret jadi manusia lagi di padang mahsyar. Ya, ini Allah SWT sudah menyampaikan dan juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.